Erik ten Hag menjadi kandidat terkuat pelatih baru Manchester United untuk menggantikan Ralf Rangnick. Ia pun dikabarkan bersedia melatih Setan Merah. Namun, Erik ten Hag mengajukan syarat khusus sebelum melatih Manchester United. Setidaknya ada 3 syarat yang diminta oleh manajer Ajax Amsterdam tersebut. Mengutip Sky Sport via Sport, Erik ten Hag disebut meminta garansi Manchester United terkait jajaran staf yang cocok untuknya. Selain itu, dia juga menegaskan ingin mendapat kebebasan terkait pemilihan pemain mengingat dalam skuad Manchester United terdapat nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo. Disampaikan jurnalis spesialis transfer asal Italia Fabrizio Romano, Erik ten Hag juga meminta untuk 100% dilibatkan dalam strategi transfer pemain. Erik ten Hag telah meminta Manchester United untuk 100% melibatkannya dalam strategi transfer saat ini dan di masa depan. Rekrutan baru, pengeluaran dan kontrak baru, tulis Romano di Twitter resminya. Manchester United telah menjadikan Erik ten Hag sebagai incaran utama mereka untuk mengisi kursi pelatih musim depan seiring berakhirnya kontrak Ralf Rangnick sebagai manajer interim akhir musim ini. Menurut berbagai laporan, Manchester United hanya perlu membayarkan kompensasi sebesar 1,7 juta pounds untuk membawa ten Hag yang masih terikat kontrak bersama Ajax Amsterdam hingga 2023 ke Old Trafford. Manchester City diinvestigasi oleh Premier League. Juara bertahan Liga Inggris itu diduga melakukan pelanggaran terkait finansial. Kabar itu pertama kali dipublikasikan oleh media Jerman Der Spiegel. Setidaknya ada 3 dugaan pelanggaran yang tengah diselidiki terhadap klub milik Sheikh Mansour tersebut dalam penyelidikan yang sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir. Pertama, Manchester City diduga menekan sejumlah pemain di bawah umur untuk menandatangani kontrak dengan membayar uang kepada agen pemain tersebut atau merekrut sebelum waktunya. Padahal FIFA jelas melarang sistem tersebut. Nama-nama yang tersangkut dalam masalah ini diantaranya Jadon Sancho dan Brahim Diaz. Keduanya sempat menimba ilmu di Akademi Manchester City dan mereka ditransfer pada umur 14 tahun. Sancho ditebus dengan membayar agennya sedangkan Diaz dibawa 2 tahun lebih awal sebelum menandatangani kontrak. Kedua yakni soal sponsor yang sempat membuat Manchester City dihukum UEFA pada tahun 2020. Meski akhirnya lepas karena menang banding. Der Spiegel menulis sejumlah uang yang masuk ke Manchester City sebetulnya berasal dari Sheikh Mansour namun diputar lewat jalan lain. Ketiga yakni terkait pembayaran kepada Roberto Mancini, manajer Manchester City pada 2009 sampai 2013. Saat menangani The Citizen, ia sukses mempersembahkan gelar Piala FA dan Premier League namun dipecat usai kalah dari Wigan Athletic di final Piala FA musim 2013. Selama di Manchester City, Mancini menerima gaji 1,45 juta pounds per musim ditambah 4 juta pounds sebagai bonus. Namun sebetulnya ia juga mendapat bayaran senilai 1,75 juta pounds per tahun yang disebut sebagai kontrak konsultasi untuk Al Jazeera, klub di Uni Emirat Arab yang juga dipimpin Sheikh Mansour. Karim Benzema mengemas hat-trick saat Real Madrid mengalahkan Chelsea. Hasil itu membawa Benzema menyamai catatan milik Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Madrid bertandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge dan leg pertama perempat final Liga Champions dan Los Blancos menang 3-1 berkat hat-trick Karim Benzema. Striker asal Prancis itu mengulang catatan 3 golnya dalam 1 laga Liga Champions secara beruntun. Benzema sebelumnya melakukan saat Madrid mengalahkan Paris Saint-Germain 3-1 di leg kedua babak 16 besar. Dikutip dari BBC, dengan 3 golnya malam itu, Karim Benzema menjadi pemain keempat yang mencetak hat-trick dalam penampilan beruntun di Liga Champions setelah Cristiano Ronaldo tahun 2017, Lionel Messi 2016 dan Luis Adriano tahun 2014. Karim Benzema saat ini sudah mengoleksi 11 gol di Liga Champions musim ini. Dia telah mencetak lebih banyak gol daripada pemain Prancis lainnya dalam satu kampanye Piala Eropa atau Liga Champions, unggul 1 gol dari 10 gol milik Just Fontaine pada 1958-1959. Itu adalah gol yang sangat penting. Saya paling senang mencetak gol ketiga karena saya melewatkan satu kesempatan di babak pertama dan saya memikirkan peluang itu karena sangat penting untuk mencetak gol. Kemudian saya mendapat yang lain dan saya sangat senang, kata Benzema seperti dikutip dari BBC.
Madrid tengah pekan depan gantian menjamu Chelsea di Santiago Bernabeu. Selisih 2 gol masih belum aman mengingat sudah tidak ada lagi aturan gol tandang.